Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Aulia Adiani dengan NIM 210400836, mahasiswi semester 2 program studi S1 Gizi Universitas Alma Ata Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir blok Biosains 2 dengan dosen pembimbing Ibu Yulinda Kurnia Sari, SGZ MPH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan tema patofisiologi gagal ginjal kronis. Berikut sedikit penjelasan dari saya mengenai patofisiologi gagal ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis atau yang juga dikenal dengan istilah gagal ginjal kronis adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal secara signifikan, dan ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, umumnya lebih dari 3 bulan, serta bersifat irreversible atau tidak dapat diubah. Berdasarkan hasil Systemic Review dan meta-analisis tahun 2016, didapatkan prevalensi global PGK yaitu sebesar 13,4%. Menurut hasil Global Burden of Disease tahun 2010, PGK merupakan penyebab kematian ke-27 di dunia tahun 1990 dan kini meningkat menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2010. Sedangkan di Indonesia, perawatan penyakit ginjal menempati urutan kedua pembiayaan terbesar dari BPJS Kesehatan setelah penyakit jantung. Bicara tentang ginjal terdiri dari berjuta nefron, yang mana nefron ini akan berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal, terutama pada glomerulus sebagai tempat penyaringan limbah-limbah seperti air, ion, dan elektrolit seperti urea dan kreatinin. Ginjal normal mengandung 1 juta nefron yang masing-masing berkontribusi pada laju filtrasi glomerulus atau LFG. Laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate adalah penggambaran seberapa banyaknya jumlah mililiter darah yang disaring oleh glomerulus setiap menit. GFR normal yaitu lebih dari 90 ml per menit per 1,73 meter persegi atau berkisar antara 100 sampai 120 ml per menit per 1,73 meter persegi. Untuk patofisiologis penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronis dapat disimak pada penjelasan berikut. Berikut adalah gambar ginjal manusia sebagai pengantar kita sebelum membahas lebih lanjut mengenai patofisiologi gagal ginjal kronis. Ginjal manusia memiliki bentuk seperti biji kacang dan sisi dalamnya atau hilum menghadap ke tulang punggung. Di atas setiap ginjal menjulang sebuah kelenjar suprarenal. Ginjal kanan lebih pendek dan lebih tebal daripada ginjal kiri. Di dalam ginjal diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal, yang mana di dalam nefron itu terdapat glomerulus yang dibalut oleh kapsula Bowman. Gagal ginjal kronis adalah suatu kondisi jangka panjang dan bertahap di mana ginjal tidak berfungsi secara normal atau terdapat penurunan fungsi ginjal secara signifikan untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah sebelum diteruskan untuk dibuang lewat urin. Berbeda dengan cedera ginjal akut yang sama-sama merupakan penurunan fungsi ginjal, namun terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 3 bulan. Sedangkan gagal ginjal kronis berlangsung lebih dari 3 bulan. Salah satu bagian dari ginjal, yaitu glomerulus, berkaitan dengan penyakit gagal ginjal kronis ini, terutama pada laju filtrasi glomerulus. Kita tahu bahwa laju filtrasi glomerulus adalah penggambaran seberapa banyaknya jumlah mililiter darah yang tersaring oleh glomerulus setiap menit, sehingga dapat memberitahu kita seberapa baik kinerja ginjal secara fisik dalam membantu tubuh kita mempertahankan lingkungan homeostasis yang baik. Seperti kita tahu bahwa LFG normal yaitu lebih dari 90 ml per menit, sehingga pada pasien gagal ginjal kronis yang terjadi adalah LFG atau GFR semakin menurun. Dan ada beberapa tahap CKD atau penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis berdasarkan tingkat penurunan atau rentang
LFG pada penderita gagal ginjal kronis. Dapat dilihat pada gambar penyakit ginjal kronis dalam 5 stadium berdasarkan LFG atau GFR. Pada stadium 1, non or slight, yaitu ginjal mengalami kerusakan dengan fungsi ginjal masih bekerja secara normal, sehingga GFR menunjukkan lebih dari 90 ml per menit, tetapi dengan proteinuria yang terjadi selama lebih dari 3 bulan. Stadium yang kedua, mild, yaitu ginjal mengalami kerusakan dengan fungsi ginjal mengalami penurunan tetapi masih dalam tahapan yang ringan, sehingga GFR menunjukkan rentang 60 sampai 89 ml per menit dengan proteinuria yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Stadium yang ketiga atau moderate, yaitu terjadi penurunan fungsi ginjal dari yang ringan hingga ke berat, sehingga GFR menunjukkan rentang 30 sampai 59 ml per menit. Selanjutnya yaitu stadium 4 atau severe, yaitu kerusakan ginjal dengan penurunan fungsi ginjal berat, sehingga GFR menunjukkan 29 sampai 15 ml per menit. Dan yang terakhir yaitu stadium 5, approaching failure, tahapan akhir dari gagal ginjal. GFR menunjukkan kurang dari 15 ml per menit. Bersumber dari data National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease Health Statistics. Patofisiologi penyakit ginjal kronis pada awalnya tergantung pada penyakit yang mendasarinya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, proses yang terjadi kurang lebih sama. Untuk mekanisme dasar terjadinya gagal ginjal kronis ini yaitu karena adanya cedera jaringan. Cedera sebagian jaringan ginjal tersebut menyebabkan pengurangan massa ginjal, yang kemudian mengakibatkan terjadinya proses adaptasi berupa hipertrofi pada jaringan ginjal normal yang masih tersisa dan perfiltrasi. Hipertrofi kompensatori akibat hiperfiltrasi adaptif kemudian mengakibatkan penurunan fungsi nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi. Peningkatan aktivitas aksi renin angiotensinal aldosteron inilah yang menyebabkan hiperfiltrasi. Untuk selanjutnya yaitu proses maladaptasi, karena di awal terjadi proses adaptasi berupa hipertrofi pada jaringan ginjal normal yang masih tersisa dan hiperfiltrasi. Selanjutnya yaitu proses maladaptasi. Namun proses adaptasi tadi hanya berlangsung sementara, kemudian akan berubah menjadi suatu proses maladaptasi berupa sklerosis nefron yang masih tersisa. Masuk pada stadium dini GGK atau gagal ginjal kronis. Pada stadium dini gagal ginjal kronis terjadi kehilangan daya cadang ginjal pada keadaan di mana basal laju filtrasi glomerulus atau LFG masih normal. Masuk pada LFG 60%. Pada LFG 60% belum terdapat keluhan, tetapi telah terjadi peningkatan kreatinin. Masuk pada LFG 30%. Pada LFG 30%, pasien baru merasakan keluhan seperti nokturia, badan lemah, mual, nafsu makan kurang, dan penurunan berat badan. Masuk pada LFG di bawah 30%. LFG di bawah 30%, pasien memperlihatkan gejala dan tanda uremia yang nyata seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, pruritus, mual, muntah, dan lain sebagainya. Masuk pada LFG kurang dari 15%. Pada LFG di bawah 15%, pasien sudah harus mengalami terapi pengganti ginjal, antara lain dialisis atau transplantasi ginjal. Terjadilah gagal ginjal kronis. Keadaan inilah pasien dikatakan mengalami gagal ginjal kronis.
Penyebab paling umum penyakit gagal ginjal kronis yaitu disebabkan oleh hipertensi dan diabetes mellitus. Penyebab paling umum yang pertama yaitu hipertensi. Mengapa demikian? Karena dinding pada arteri renalis dapat mengalami penebalan akibat tekanan darah itu sendiri yang tidak terkontrol. Mengapa bisa demikian? Karena pembuluh darahnya sudah sering sekali menahan tekanan tinggi yang terdapat di pembuluh darahnya itu sendiri. Sehingga nantinya lumen tempat lewat darah juga akan mengecil atau menjadi lebih sempit dan akan berakibat suplai darah ke ginjal akan berkurang. Jika sudah berkurang, maka otomatis suplai darah dan oksigen serta nutrisi lain juga akan berkurang. Kalau itu sudah terjadi, maka ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga dapat menyebabkan cedera iskemik pada glomerulus nephron. Penyebab umum yang kedua yaitu diabetes mellitus. Jika pasien mengalami hiperglikemia yang tidak terkontrol, sehingga memiliki banyak glukosa dalam darah itu. Glukosa darah yang berlebih akan menyebabkan glikasi non-enzimatik. Akibat dari glikasi non-enzimatik ini menyebabkan arteriole efferent menjadi kaku dan sempit. Oleh karena itu, menjadikan zat-zat yang seharusnya dikeluarkan dari glomerulus itu menjadi sulit untuk keluar. Sedangkan glomerulus juga terus menyaring zat-zat limbah masuk ke dalam glomerulus. Akibat kejadian itu menyebabkan tekanan menjadi meningkat atau yang disebut sebagai hiperfiltrasi dan mengakibatkan glomerulosklerosis. Selain kedua penyebab umum yang tadi yaitu hipertensi dan juga diabetes mellitus, penyakit gagal ginjal kronis juga disebabkan oleh beberapa penyebab lain. Di antaranya yaitu ada cedera ginjal akut, penyakit-penyakit sistemik seperti lupus, rematik artritis, infeksi yaitu infeksi HIV, penyakit ginjal polikistik, obat-obatan yaitu seperti NSAID, dan racun seperti tembakau. Di samping penyebab, terdapat juga gejala umum penyakit gagal ginjal kronis. Jaringan ginjal yang rusak hingga 75-85% membuat daya kompensasi tak lagi mencukupi sehingga timbul gejala uremia karena terjadi penumpukan zat-zat yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal yang sakit. Gejala umumnya itu dapat berupa mual, kehilangan nafsu makan, ensefalopati seperti asterixis, koma, dan kematian. Gejala yang ketiga yaitu perikarditis, perdarahan seperti berkurangnya pembekuan darah, dan gejala yang kelima yaitu uremik seperti kristal di bawah kulit. Sebagian besar gejala tersebut tidak menunjukkan gejala yang signifikan hingga 2/3 masa ginjal itu rusak. Seringkali tidak dapat dikenali dari pemeriksaan fisik atau riwayat penyakit sebelumnya. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi penyakit gagal ginjal kronik menurut Schmelzer dan Baer tahun 2001 yaitu yang pertama adalah hiperkalemia. Akibat dari penurunan ekskresi, asidosis metabolik, katabolisme, dan masukan diet berlebihan. Yang kedua adalah perikarditis. Efusi perikardial dan tamponade jantung akibat retensi produk sampah uremik dan dialisis yang tidak adekuat. Yang ketiga adalah hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin, angiostensin, aldosteron. Yang keempat adalah anemia akibat penurunan eritropoietin, penurunan rentang usia sel darah merah, perdarahan gastrointestinal akibat iritasi oleh toksin dan kehilangan darah selama hemodialisis. Dan yang kelima yaitu penyakit tulang. Penyakit tulang serta kalsifikasi metastastik akibat retensi fosfat, kadar kalsium serum yang rendah, metabolisme vitamin D abnormal, dan peningkatan kadar aluminium. Memasuki ke diagnosis penyakit gagal ginjal kronis.
dapat dengan mengamati perubahan pada LFG seiring berjalannya waktu. Seseorang dapat kita curigai menderita penyakit ginjal kronis berdasarkan kadar LFG yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu biopsis. Biopsis ini dilakukan untuk memeriksa apakah terjadi glomerulosklerosis atau tidak. Masuk kepada topik pembahasan yang terakhir yaitu pengobatan dan terapi. Untuk pengobatan dan terapi bisa dilakukan dengan memanajemen penyebab yang mendasari. Selanjutnya yaitu early stage. Mengingat ada beberapa tahapan hingga akhirnya menjadi CKD. Jadi pada tahap awal yang mana LFG itu normal, yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mengontrol tekanan darah mereka. Yang kedua, mengontrol kadar glukosa darah untuk mencegah jika ada kerusakan lebih lanjut pada ginjal sehingga diharapkan dapat mempertahankan LFG saat ini dan tidak menurun lagi. Yang ketiga, meresepkan obat tekanan darah untuk menjaga tekanan darah tetap rendah. Yang keempat, memantau LFG secara teratur. Lalu, ketika masalah itu berlanjut ke tahap seperti tahap 3, 4, 5, khususnya pada tahap 5, di mana LFG itu abnormal, dapat dilakukan cuci darah atau dialisis secara teratur. Terapi yang selanjutnya, jika dalam kondisi yang sangat parah, bisa dilakukan transplantasi ginjal. Sekian dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kedepannya kita lebih memperhatikan lagi tentang tubuh kita dan menghindari dari segala macam penyakit yang dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.